kan pimpinan kita dimaki-maki dan katanya lu itu kan kritik. Lalu kritik apa? Itu kritik dunia intelektual. Intelektual apa? Intelektual apa? Rocky bukan intelektual dalam urusan-urusan ini. Rocky itu politisi karena dia menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu dan menghantam Presiden Jokowi. Nomor satu, kelihatan dia bagian dari kekuatan politik tertentu dan tujuannya tujuan politik, Bung. Tujuan politik apa? Nampak pada tingkah laku dia ingin menang, mempertahankan pendirian untuk menang, dan menyebut-nyebut di Sumbawa itu raja yang ingin dilantik itu mesti dihajar dulu, raja itu mesti diremeh-remehkan dulu. Tunggu dulu, Sumbawa bukan Indonesia. Sumbawa bukan Indonesia. Bahwa itu bagian dari keindonesiaan kita, ya. Tapi mayoritas etnis, kalau ingin mencari pimpinan adat, kepala adat, ketua adat, atau pimpinan adat, atau apa saja, tidak begitu semuanya. Sumbawa. Wah, itu bagus sekali, Bung. Iya, bagus. Tapi terlalu spesifik dan itu bukan orientasi nasional kita. Jadi, Bung, ini saya kemukakan karena ada Amin Rais. Amin Rais memberi komentar, Bung. Rocky itu filsuf internasional. Bung Amin itu nggak tahu apa-apa tentang ini, tentang filsafat internasional dan bukan. Amin itu nggak tahu. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Lalu apa, Bung? Komentar itu bukan komentar seorang intelektual, biarpun dia profesor. Bukan. Itu komentar politik. Tujuannya politik untuk kepentingan-kepentingan politik yang akan diraih untuk dia. Jadi Rocky bukan intelektual karena kepentingannya sangat praktis, teknis, politik. Kalau diserang, dia membuat penjelasan aneh-aneh bukan untuk mencari kebenaran. Mari kita catat, intelektual itu bekerja demi kebenaran dan mencari kebenaran, bukan mencari menang. Kalau Rocky kan tahu bagaimana filsuf itu, Kak Sokrates siap menerima risiko apapun, siap. Rocky tidak jujur, mencela-mencele, membuat penjelasan. Oh, bajingan itu tukang gerobak. Iya, memangnya bajingan hanya tukang gerobak. Sebelum ada kata bajingan bagi tukang gerobak, itu sudah ada bajingan. Pemerkosa, perampok, pencuri, garong, dan sebagainya, itu semuanya bajingan. Sudah ada bajingan, baru ditambah. Oh, tukang gerobak itu ya bajingan karena dia bikin jalan-jalan rusak. Kan begitu. Rocky tidak jujur, Bung. Saya mengamati betul. Sangat tidak jujur dan bukan orang yang mempertahankan kebenaran, mencari kebenaran demi kebenaran. Tidak. Tiba-tiba Amin Rais ngomongnya kayak gitu tadi. Nah, Rocky itu filsuf internasional. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Apa konsekuensi dari omongan Amin Rais? Ya, kalau Rocky dianggap filsuf internasional, itu artinya Rocky di sini sedang menjadi filsuf dan ngomong demi ngomong, yang intinya memaki-maki manusia lain. Dungu. Sekarang bajingan. Itu implikasinya sebagai filsuf internasional, Amin ingin mendudukan Rocky itu intelektual. Omongan Rocky adalah kritik. Kedudukannya kan belum jelas, Bung. Tunggu dulu. Rocky
Aku secara definitif bisa bilang Rocky tidak sedang menjadi intelektual, dia sedang menjadi politisi, mengabdi suatu kekuatan demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan kewibawaan, dan barangkali duit. Jelas itu. Kalau dia kepentingannya tidak ada, aku hanya membangun kepentingan, yaitu mencari kebenaran ansih. Satu saja kebenaran, dan kalau dia tidak benar ya dia menerima resiko karena hukum. Ini kan tidak. Nah, Amin menempatkan Rocky sebagai intelektual, sebagai filsuf, maka jelas dia intelek, kaum intelek. Amin tidak bisa membedakan, apa yang namanya kepentingan intelektual, apa yang namanya kepentingan politisi. Amin Rais itu sendiri politisi, tidak pernah lagi menjadi intelektual yang berteriak demi kebenaran. Tidak ada. Amin politisi, dan makin repot sebagai politisi, tapi tidak punya kesadaran bahwa dia sudah sangat repot. Begitu juga menempatkan Rocky. Dia tidak adil, Bung. Saya marah ini karena ini tidak adil. Saya khusus memberi komentar tentang ini karena ada ketidakadilan telanjang di depan mata dunia, mata masyarakat nasional kita. Semua orang menyaksikan. Nah ini, Bung. Lalu sebagai filsuf itu tadi, Rocky diberi peran sebagai intelektual, Amin ingin nebeng sebagai intelektual. Tidak ada masalah, Bung. Tidak ada masalah. Seseorang menjadi politisi atau menjadi intelektual itu tidak ada masalah. Itu perkara pilihan. Intelektual itu berbicara tentang politik tidak ada masalah. Berbicara tentang politik, tapi bukan politik untuk kemenangan pemilu, bukan politik elektoral, bukan politik praktis kecil-kecil dan teknis untuk menang itu doang. Bukan. Itu kerjanya kaum politisi. Tapi golongan intelektual itu berbicara tentang politik demi menegakkan wawasan kebangsaan. Kapan Rocky berbicara tentang politik yang kiblatnya mewaraskan wawasan kebangsaan? Dalam hal ini dia tidak pernah waras. Dia tidak pernah waras. Kalau ngomong ya ngomong ada kiblatnya. Membela Cendana, membela Prabowo itu sangat jelas. Tidak pernah ngomong aku demi ini. Mari kita cek sebagai kalangan intelektual Indonesia, kapan dia pernah membela keutuhan Republik Indonesia, keutuhan NKRI? Kapan? Melawan kadrun? Kapan Rocky melawan kadrun? Jelas persoalan ini jelas gede sekali, Bung. Persoalan nasional ini, tapi dia diam. Tapi kalau ada orang-orang yang lagi rame-rame, tunjukkan dia. Wow, banyak pendukungnya selain Amin adalah tempo hari itu orang-orang yang berbicara dan ditegaskanlah. Tidak, sebagian orang bilang tidak. Intinya kalau dia punya kesalahan itu bisa dibawa ke meja hijau, ya meja hijau aja, di sana fight. Buktikan bahwa dia sedang ngeritik, bukan sedang marah-marah. Nah, kalau marah-marah kan bukan kerjanya intelektual, Bung. Di negeri kita ini, sekarang ini, memang banyak orang yang punya gelar profesor. Tapi ya mesti hati-hati juga, Bung. Gelar profesor tidak selalu jaminan kepandaian. Tidak selalu jaminan memiliki komitmen nasional. Pimpinan kita dimaki-maki dan katanya, lu itu kan kritik, lalu kritik apa? Itu kritik dunia intelektual. Intelektual apa? Intelektual apa, Rocky? Bukan intelektual, dalam urusan-urusan ini politisi.
karena dia menjadi bagian dari kekuatan politik tertentu dan menghantam Presiden Jokowi. Nomor 1, kelihatan di bagian dari kekuatan politik tertentu dan tujuannya tujuan politik. Tujuan politik apa? Nampak pada tingkah laku dia untuk menang, ingin menang, mempertahankan pendirian. Untuk menang dan menyebut-nyebut di Sumbawa itu raja yang ingin dilantik, itu mesti dihajar dulu. Raja itu muncul diremeh-remehkan dulu, tunggu dulu. Sumbawa bukan Indonesia. Sumbawa bukan Indonesia, bahwa itu bagian dari ke-Indonesia. Kita iya, tapi mayoritas etnis kalau ingin mencari pimpinan adat, kepala adat, ketua adat, atau pimpinan adat, atau apa saja, tidak begitu. Semuanya bagus. Membela kepentingan bangsa tidak selalu membela pencarian tentang kebenaran. Tidak, Bung. Golongan intelektual kita itu senang diam, menikmati apa yang namanya wilayah nyaman. Ya nyaman lah, nyaman. Diam itu nyaman. Diam itu menegasikan panggilan-panggilan moral. Diam itu menegasikan panggilan-panggilan politik untuk bangsa. Ya, tidak ada yang ngomong. Amin ngomong tentang itu ya untuk partainya, untuk golongannya. Rocky ngomong ya kita tahu untuk kepentingan apa, begitu jelas dan hanya untuk mencari kemenangan. Tidak menarik, Bung. Ini tidak menarik. Ibarat lirik bangsa kita ini, lirik yang kering kerontang, lirik yang tidak punya tenaga memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia, kepada generasi muda. Ini lirik yang sedang menuju titik kematiannya, bukan lirik yang bisa kita sebut full of spirit dan inspiring. Tidak ada. Tidak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.